Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Crypto Pogogul. Semoga teman-teman semua tidak bosan dan juga tidak merasa uh, ilfeel tentang cryptocurrency dan juga ekosistem yang berada di dalamnya. Semoga teman-teman semua masih dalam uh, antusias menghadapi bear market yang lagi terjadi saat sampai dengan sekarang, dan pastinya uh, untuk channel ini saya terus membahas mengenai scale network dan juga ekosistemnya. uh, Kedepannya bakalan sering-sering update dan juga bakalan akan ada banyak sekali konten-konten terbaru dari partner yang sudah terjalin selama ini. Dan tentu saja saya selaku ambasador tidak akan bosan memberitahukan ataupun sekaligus mengedukasi teman-teman apa sih yang sedang terjadi dan apa sih yang sedang mereka bangun di jaringan Scale Network. Untuk konten kali ini saya ingin memaparkan kepada teman-teman atau mengedukasi teman-teman mengenai bagaimana pengalaman blockchain yang tak terlihat, yang yaitu abstraksi akun versus scale. Untuk eh, untuk untuk eh, 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 membangun pengalaman antara abstraksi akun versus scale itu ada beberapa struktur yang teman-teman harus pahami. Yang pertama, developer experience, kemudian fleksibilitas, gameplay, usability, dan juga yang terakhir adalah user onboarding. Teman-teman harus memahami dulu apa itu abstraksi akun. Abstraksi akun adalah peningkatan Ethereum EIP dengan tujuan utama untuk meningkatkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan blockchain. Proposal berfokus pada penghapusan kebutuhan untuk beroperasi secara ketat melalui akun yang dimiliki secara eksternal atau EOA. Sebagai bangunan pengembang di blockchain, salah satu bidang utama adalah pengalaman pengguna UX. UX menjadi semakin penting karena industri berusaha untuk menarik perhatian pengguna non-Web3. Sementara abstraksi akun telah mengubah pemikiran pengembang menjadi arah bagaimana area di atas dapat ditingkatkan. Menerapkan abstraksi akun adalah hal yang mudah, dan sebagian besar implementasi masih memerlukan EOA untuk mengelola dompet berbasis kontrak pintar. Untungnya kita dapat melihat solusi alternatif lain untuk abstraksi akun yang membantu mencapai tujuan meningkatkan pengalaman pengguna. Solusi alternatif scale, yaitu salah satu keputusan besar yang dibuat oleh pengembang hari ini adalah ketika memutuskan untuk pindah ke ruang blockchain adalah jaringan yang akan mereka bangun. Pilihan saat ini ada dalam ratusan dengan rantai berfokus pada berbagai solusi penskalaan, aplikasi, dan komunitas. Keputusan tentang di mana membangun dampak langsung tidak hanya pengalaman pengguna dari dari aplikasi yang ingin dibangun oleh pengembang, tetapi juga pengalaman pengembang yang mereka miliki selama periode pembangunan serta pengalaman yang mereka miliki saat platform mereka tumbuh dan meningkat hingga ribuan dan jutaan pengguna. Scale Network adalah solusi penskalaan Ethereum multi rantai di mana setiap rantai
Scale dalam jaringan beroperasi dengan biaya gas nol, rata-rata 400 transaksi per detik dengan puncak hingga 700 TPS, dan batas blok gas sebesar 268 juta, memungkinkan lebih banyak menghitung di rantai. Scale hari ini memungkinkan pengembang untuk fokus membangun aplikasi game dan lainnya yang luar biasa sambil tidak perlu khawatir tentang skalabilitas di jalan atau melompat melalui lingkaran untuk memuaskan audiens yang tradisional. Kemudian, Scale hari ini memungkinkan pengembang untuk fokus membangun aplikasi game dan lainnya yang luar biasa sambil tidak perlu khawatir tentang skalabilitas di jalan atau melompat melalui lingkaran untuk memuaskan audiens yang tradisional. 4 kategori yang perlu dipertimbangkan yaitu ada pengalaman pengembang, kemudian fleksibilitas, gameplay, usability, dan juga user onboarding. Harus kita translate dulu ini. Yang pertama, melihat abstraksi akun versus scale, ada beberapa bidang utama untuk fokus pada showcase. Itu mengapa scale adalah solusi untuk dApps Anda. Area-area ini termasuk pengalaman pengembang, fleksibilitas, gameplay, dan pengguna onboarding. Pengalaman yang pertama yaitu pengalaman pengembang. Membangun di Web3 seringkali mengejutkan bagi pengembang baru. Ada sedikit perubahan paradigma di mana pengembang harus belajar bagaimana menempatkan sesuatu di atas rantai alih-alih database mereka sendiri selain berurusan dengan hal-hal seperti biaya gas, blokir informasi, dan dompet untuk penggunanya. Ketika pengembang bekerja untuk memecahkan masalah ini, kompleksibilitas kode mereka mulai meningkat dan mereka sering bersandar pada alat dan layanan pihak ketiga tambahan untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian yang kedua, fleksibilitas. Keputusan arsitektur ketika membangun perangkat lunak baru atau menambahkan fitur baru dapat memperkenalkan batasan pada paket yang dapat digunakan atau layanan yang dapat diakses sementara. Persyaratan bisnis dapat membatasi biaya atau waktu eksternal untuk belajar tentang teknologi baru ini selama pengembangan aktif. Kemudian yang ketiga, gameplay atau kegunaan. Gameplay atau penggunaan aplikasi yang sebenarnya bisa dibilang hal yang paling penting untuk dipertimbangkan ketika pengguna pertama kali duduk untuk memainkan game atau menggunakan aplikasi mereka hanya ingin itu berfungsi. Pengguna, terutama gamer, umumnya tidak ingin berurusan dengan mengklik 2 kali untuk melakukan tindakan atau khawatir tentang mengingat untuk mengirim sesuatu tindakan mereka ke layanan blockchain atau sebaliknya, agar negara mereka benar-benar terselamatkan. Kemudian yang keempat yaitu onboarding pengguna. Pengguna menggunakan dApps adalah penjualan yang sulit ketika mereka diharuskan mengunduh dompet baru atau mendapatkan token gas pada jaringan blockchain tertentu. Ini menambahkan gesekan default yang tidak mungkin bagi pengguna rata-rata untuk memotong dan akan sering mengakibatkan mereka memilih untuk menggunakan aplikasi sama sekali. Rincian abstraksi akun versus scale. Contoh game Branch RPG akan digunakan sebagai perbandingan untuk masing-masing kategori berikut. Versi abstraksi akun digunakan di ke Mumbai Testnet Polygon dan versi scale digunakan pada scale Chaos Testnet. Semua perbandingan akan memiliki scale di sebelah kiri dan abstraksi akun di sebelah kanan. Coba lihat. Oh, ini GitHub teman-teman. Lagi yang bisa akses. Nah, untuk abstraksi akun yaitu dan juga pengalaman pengembang,
Abstraksi akun tampaknya berdampak negatif terhadap pengalaman pengembang karena meningkatnya kompleksibilitas kode memungkinkan penambahan yang membutuhkan layanan pihak ketiga selain blockchain yang sebenarnya, dan perlunya pengembang untuk bekerja melalui proposal abstraksi akun yang kompleks untuk memahami pertukaran yang mereka lakukan dengan penuh rute. Sekilas, di branch RPG adalah sejumlah jenis dan objek berbeda yang berada dari transaksi tradisional. Selain itu, tidak ada pengiriman transaksi langsung yang mengharuskan pengembang untuk berpikir tentang cara menangani logika dengan yang diselesaikan secara tidak teratur. Fleksibilitas. Branch RPG adalah game yang dibangun untuk menunjukkan kekuatan abstraksi akun. Setelah workout awal kode itu dibuat jelas bahwa menghapus abstraksi akun akan membutuhkan beberapa perubahan besar. Untuk itu dibuat permainan agar tetap semi-fungsional. Persyaratan akan mencakup menambahkan dalam semacam dukungan dompet dan menambahkan arahan bagi pengguna untuk mendapatkan token gas atau layanan untuk mengelola distribusi atau membayar transaksi. Kemudian ada gameplay. Gameplay dari versi abstraksi akun Branch RPG tidak terlalu menyenangkan, sementara klik tombol ini adalah sama. Tidak ada yang benar-benar terjadi sampai Anda berhenti bermain dan secara manual mengklik eksekusi. Pada permainan pertama, melalui itu mungkin terasa seolah-olah permainan rusak atau tidak benar-benar melakukan apa-apa karena kurangnya aktivitas ketika mengisi dengan air atau menyiram taman. Satu hal positif yang ditangani oleh game adalah berkurangnya penandatanganan yang dilengkapi dengan banyaknya aplikasi blockchain. Onboarding pengguna. Ini kenapa lagi? Di Branch Engine RPG, solusi abstraksi akun menggunakan perpustakaan yang disebut user-prop.js oleh penumpukan. Solusi ini memudahkan pengguna untuk terhubung ke permainan dan memulai bermain tanpa mengklik tombol apapun atau membuat unduhan tambahan. Namun, trade-off di sini adalah biaya variabel dengan memilih untuk mensubsidi transaksi pengguna. DApp harus membayar itu. Ini berarti bahwa semakin banyak pengguna yang Anda miliki dan semakin banyak aktivitas blockchain yang terjadi, semakin banyak Anda akan membayar untuk setiap transaksi. Scale pengalaman pengembang. Scale memberikan pengalaman pengembang yang jauh berbeda dari abstraksi akun. Tanpa perpustakaan atau kode tambahan yang diperlukan untuk interaksi inti, membangun scale jauh lebih sederhana. Pengembang memang memiliki opsi untuk menggunakan perpustakaan lain untuk menghilangkan logika abstrak atau menggunakan layanan pihak ketiga yang didukung jika mereka memilihnya. Tetapi tidak perlu melakukan dengan kode kompleks, custom, atau manajemen transaksi seperti yang terlihat dalam versi abstraksi akun Branch RPG. Selain itu, salah satu masalah dengan versi awal adalah bahwa transaksi yang terjadi di luar pesanannya hanya akan dapat ditangkap selama pelaksanaan semua transaksi karena mekanisme bundling atau abstraksi. Scale menghilangkan kompleksibilitas ini dan membuatnya lebih mudah bagi pengembang untuk menyelesaikan logika utama. Fleksibilitas. Fleksibilitas yang dimiliki pengembang ketika memigrasi aplikasi ke scale ditampilkan dalam contoh Branch RPG ini. Migrasi abstraksi akun ke scale untuk aplikasi ini memakan waktu sekitar 30 menit untuk reorganisasi awal. Banyaknya opsi yang tersedia selama tahap perencanaan mencakup sejumlah perpustakaan yang berbeda seperti Web3.js,
Ether.js, dan Vim. Sementara di sisi spesifik scale, keputusan untuk menggunakan bukti kerja untuk distribusi S-Full atau mengarah pengguna ke stasiun S-Full. Selain itu, abstraksi akun ditarik kedua. Kompleksibilitas kode sangat berkurang yang dibahas di bagian DX. Kemudian ada gameplay. Seperti yang dinyatakan selama ikhtisar atau white paper, begitu pemain dan pengguna benar-benar sampai ke aplikasi, aspek yang paling penting adalah pengalaman mereka saat berinteraksi dengan aplikasi. Setelah berhasil memigrasi basis kode Scale, UX game ini meningkat secara drastis. Dua manfaat terbesar dari migrasi ini adalah area yang telah berhasil dibuat tidak terlihat. Perubahan pertama adalah tanpa PayMaster, transaksi tidak lagi harus antri. Segera setelah air dikumpulkan atau kebun disiram, transaksi segera ditembakkan ke rantai latar belakang. Dalam game asli, ketika transaksi antri, negara tidak disimpan sampai pengguna secara manual memilih untuk melakukan semua transaksi dalam antrian. Dengan versi scale pengguna terus memperbarui dan menyimpan status mereka segera setelah mereka memfasilitasi tindakan dalam game. Peningkatan UX perubahan ini adalah berkurangnya jumlah tindakan pengguna yang diperlukan per tindakan. Dengan mengirimkan transaksi secara otomatis yang dapat dilakukan dengan scale, pengguna cukup memainkan game atau berinteraksi dengan aplikasi dan tidak perlu khawatir tentang komponen blockchain. Perubahan kedua datang dengan migrasi scale adalah kecepatan pembaruan data pada klien, yaitu front-end. Banyaknya aplikasi berbasis blockchain termasuk versi abstraksi akun dari game Branch RPG memiliki waktu yang cukup lambat untuk memperbaharui abstraksi akun. Klien tidak akan memperbarui sampai semua transaksi dieksekusi serta dikonfirmasi pada rantai. Ini berarti bahwa semua pemain dapat bermain selama 5 menit dan skor mereka tidak akan berubah sampai transaksi dieksekusi. Pada saat skor, data akan memperbarui secara massal dengan semua tindakan yang dilakukan. Dengan scale, segera setelah setiap tindakan dimulai, klien akan memperbarui setelah transaksi dikonfirmasi. Lihat di bawah bagaimana perbandingan finalitas transaksi antara skala dan polygon. Coba lihat ya teman-teman. Ini langsung ke blockchain-nya ya. Jadi memang tidak ada hambatan dan juga tidak ada keterlambatan transaksi ketika bermain game. Ini sangat penting bagi para developer karena kecepatan dalam blockchain itu mereka butuhkan. Ini yang terjadi di Polygon. Apa namanya, melakukan transaksi di smart contract Polygon. Mereka bisa ngeceknya langsung, harus di refresh dulu, terus kemudian kita menunggu dan lain-lain. Ini saja waktunya sudah 2 menit. Nah itu dia, baru terkonfirmasi 2 menit lebih. Sementara di scale sendiri itu fast. Kita lihat di sini 1, 2. Di sini transaksi scale hanya sekali.
transaksi di Polygon hanya sekali dan membutuhkan waktu 2 menit 13 detik lah. Tiga kan? 4, 5, 6, 7 transaksi dalam waktu kurang dari 1 menit. Bayangkan kecepatan yang ditawarkan oleh Scale. Kemudian ada yang namanya onboarding pengguna. Dalam versi Scale, karena biaya gas yang akan dibayarkan oleh bundler, dompet yang terkait dengan pengguna harus disediakan di S10 atau token gas. Jika permainan dimulai sehingga pengguna dapat membayar transaksi proof of work adalah fungsi yang tersedia melalui rantai memungkinkan pengirim transaksi tanpa S10. POW digunakan ketika aplikasi pertama dibuka untuk menarik dana dari keran di rantai. Ini tidak memerlukan transaksi yang ditandatangani dan dilakukan dengan cara yang tidak terlihat, sehingga membuatnya menjadi onboarding yang sangat halus. Selain itu, dengan Scale tidak akan ada biaya tambahan berkat biaya gas nol. Ini berarti bahwa tidak ada masalah berapa banyak pengguna yang Anda tambahkan ke game Anda. Anda tidak perlu khawatir tentang biaya transaksi apapun. Account abstraction versus scale, user onboarding, result scale, developer experience scale, flexibility scale, user experience scale, desentralisasi scale. Winner adalah scale tentu saja. Jadi kesimpulannya, setelah porting branch RPG dari abstraksi akun ke blockchain scale dan melakukan perbandingan berdampingan, itu benar-benar tidak masuk akal bahwa versi scale ternyata merupakan produk akhir yang lebih baik, sementara abstraksi akun memungkinkan pengembang untuk menghapus kompleksibilitas. Rasanya lebih seperti band-aid untuk masalah daripada obat untuk menyelesaikan sepenuhnya dengan basis kode yang lebih kecil, kompleksibilitas yang berkurang, dan pengalaman pengguna yang jauh lebih besar. Versi scale dari Branch RPG menampilkan game apa yang dibangun di atas blockchain yang benar-benar dapat menawarkan pengguna. Mungkin itu dulu teman-teman video singkat saya mengenai Scale Network dan juga uh, abstraksi akun versus Scale. Semoga bisa mendapatkan fresh informasi kepada teman-teman semua dan juga bisa mengedukasi tentang ekosistem Scale, terutama teknologi Scale yang mereka tawarkan ke publik. Mungkin itu dulu dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kita berjumpa lagi di konten dan juga video saya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton, and stay classic. Bye bye.